Kita ngomongin soal gairah pria. Kayaknya topik ini sering banget ya dibahas, tapi apa kita benar-benar paham isinya? Soalnya ini tuh bukan sekedar insting loh. Ini lebih mirip kayak sebuah simfoni yang rumit banget di dalam tubuh dan pikiran kita. Nah, pertanyaannya, siapa sih konduktor dari orkestra hasrat ini? Yuk kita bedah bareng-bareng sains di baliknya. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Kita bakal jalan-jalan mulai dari dalam tubuh buat ngintip peran hormon sampai ke dalam pikiran dan bahkan keluar buat lihat sinyal-sinyal tak kasat mata yang ternyata diam-diam mempengaruhi kita. Siap-siap ya, kita akan bongkar semuanya. Oke, pertama-tama kita samain dulu frekuensinya. Waktu kita bicara soal gairah seksual, kita tuh nggak cuma ngomongin perasaan. Anggap aja ini kayak duet antara respon fisik di tubuh kita sama sinyal dari pikiran. Keduanya harus sinkron, sebuah persiapan yang super kompleks yang diatur sama biologi dan psikologi kita. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar. Apa itu libido? Terus kita masuk ke mesinnya, yaitu hormon. Lanjut ke pusat kendalinya di otak. Setelah itu, kita lihat sinyal-sinyal dari luar, dan terakhir kita satuin semua kepingan puzzle ini. Yuk, kita mulai dari yang paling awal. Bab pertama, apa sih sebenarnya libido pria itu? Kita bangun fondasinya dulu sebelum kita gali lebih dalam lagi. Biar gampang, coba deh bayangin libido itu kayak mobil sport, keren kan? Nah, mobil ini supaya bisa ngebut, butuh bahan bakar yang pas, komputer canggih buat ngatur semuanya, dan pastinya kondisi jalan yang mendukung. Kita akan bahas semua komponen ini satu persatu. Oke, kita mulai dari bahan bakar mobil sport kita. Ini dia komponen yang paling mendasar dan paling terkenal, testosteron. Banyak yang ngira hormon inilah satu-satunya pendorong hasrat pria. Tapi apa benar sesimpel itu? Testosteron itu emang identik banget sama dorongan seks, tapi perannya itu jauh lebih besar dari sekedar itu. Menurut Hello Sehat, hormon ini tuh kayak arsitek buat banyak hal di tubuh pria, mulai dari massa otot, kepadatan tulang, sampai suara yang berat. Terus, gimana bahan bakar ini dibuat? Prosesnya itu mirip banget sama rantai komando. Dimulai dari otak, ada yang namanya hipotalamus, dia kirim sinyal. Sinyal ini ditangkap sama kelenjar pituitari yang langsung nerusin perintah ke pabriknya, yaitu testis, buat mulai produksi. Wah, sistemnya rapi banget ya. Coba lihat deh, seberapa luas dampaknya testosteron. Dari yang kelihatan fisik kayak organ reproduksi dan otot, sampai ke dorongan hasrat, bahkan sampai ke sifat kompetitif kita. Jelas, ini bukan sekedar hormon seks biasa, tapi benar-benar pembentuk banyak aspek dari maskulinitas. Satu hal yang perlu diingat, kadar testosteron ini nggak bakal sama terus seumur hidup. Puncaknya itu ada di usia remaja sampai 30-an. Habis itu, pelan-pelan dia akan menurun seiring bertambahnya usia. Ini bagian alami dari siklus kehidupan kok, normal banget. Oke, bahan bakar udah kita bahas. Sekarang, yuk kita pindah ke komputernya, si pusat kendali yang ngolah semuanya. Soalnya, testosteron boleh jadi pemicunya, tapi otaklah yang pegang setir dan mutusin kapan harus tancap gas. Hasrat itu nggak muncul dari satu titik di otak aja loh, ini hasil kerja tim. Ada sistem limbik buat urusan emosi, hipotalamus yang ngatur hormon, amigdala buat motivasi, dan korteks cerebral buat fantasi. Semua area ini harus kompak biar percikan gairah itu muncul. Para ilmuwan pastinya penasaran banget kan, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi terangsang? Nah, berkat teknologi canggih namanya fMRI, sebuah penelitian yang dikutip Klik Dokter berhasil ngintip ke dalam ruang mesin ini. Dan temuannya menarik banget. Dan ini dia nih temuan kuncinya. Meskipun pria dan wanita sama-sama ngaku merasa terangsang, ternyata aktivitas otak mereka itu beda. Di otak pria, area yang nyambung sama motivasi dan respon emosional, yaitu amigdala dan hipotalamus, itu kelihatan menyala jauh lebih aktif pas ngelihat gambar-gambar seksual. Ini bukti neurologis kalau otak pria merespons rangsangan visual dengan cara yang spesifik. Nah, selain bagian-bagian otak tadi, ada juga yang namanya saklar kimiawi. Ada zat kimia kayak dopamin yang tugasnya menyalakan gairah. Tapi ada juga kayak serotonin yang bisa mematikannya. Keseimbangan antara saklar on dan off inilah yang jadi kunci. Sejauh ini kita udah ngobrolin bahan bakar sama komputer internal. Sekarang kita lihat faktor dari luar. Kalau pakai analogi mobil tadi, inilah kondisi jalan dan juga niat si pengemudi. Faktor-faktor di luar mesin yang juga nentuin laju mobilnya. Pernah nggak sih ngerasa ada chemistry instan sama seseorang? Nah, salah satu penjelasannya mungkin ada di sini, feromon. Ini tuh kayak sinyal kimia tak terlihat yang dikeluarin tubuh kita.
semacam pesan aroma rahasia yang bisa memicu ketertarikan di level bawah sadar. Dan ternyata feromon ini tugasnya macam-macam loh. Ada yang kerjanya cepat, bikin kita langsung tertarik. Ada yang efeknya jangka panjang ke hormon. Bahkan ada yang tugasnya cuma ngasih info, kayak gimana ibu bisa ngenalin aroma bayinya. Ini tuh bahasa kimia yang super kompleks. Eits, tapi jangan salah, ketertarikan itu bukan cuma soal kimia dari luar. Niat pengemudinya juga penting banget. Maksudnya, cara kita memandang diri sendiri atau psikologi internal kita ternyata punya peran besar dalam nentuin siapa yang kita suka. Yuk kita lihat buktinya. Nah, ini dia, wawasan yang kuat banget. Sebuah penelitian psikologi menemukan ada hubungan langsung antara harga diri kita dengan tipe pasangan yang kita pilih. Gampangnya gini, kita cenderung nyari orang yang kita rasa selevel sama cara kita menilai diri kita sendiri. Artinya apa? Ya, seseorang dengan harga diri tinggi biasanya punya standar yang lebih tinggi juga dalam milih pasangan. Sebaliknya, kalau harga dirinya rendah, pilihannya bisa jadi beda. Pikiran kita, psikologi internal kita benar-benar ngebentuk dunia eksternal kita, termasuk dalam urusan asmara. Oke, kita udah bahas bahan bakar, komputer, sama kondisi jalan. Sekarang, saatnya kita gabungin semua kepingan ini, dan kita lihat gambaran lengkap dari teka-teki libido. Jadi ini dia rangkumannya. Libido pria itu bukan cuma satu hal aja, jauh dari itu. Ini tuh interaksi yang dinamis banget antara hormon, si bahan bakarnya, terus otak, komputernya, lalu psikologi, niat pengemudinya, dan faktor eksternal, yaitu kondisi jalannya. Semua komponen ini harus nyambung, harus kerja bareng secara harmonis. Hal ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Kalau hasrat itu ternyata sistem yang super kompleks, yang dipengaruhi sama banyak hal, dari kimia tubuh sampai harga diri, terus apa sih sebenarnya arti normal? Mungkin nggak ada satu jawaban tunggal. Mungkin normal itu adalah sebuah spektrum yang luas banget, dan setiap orang punya titiknya masing-masing di spektrum itu. Sebuah pemikiran buat kita bawa pulang.